Tatkala Allah Ta'ala menurunkan Taurat kepada kalimnya Nabi Musa alaihi salam, tidak hanya diturunkan padanya hukum-hukum syariat yang sesuai dengan tabiat umatnya, tetapi dia juga menitipkan kabar-kabar langit tentang para nabi yang kelak akan diutus sebagai lentera di tengah gulita zaman. Dan di antara mereka disebutlah seorang utusan agung yang akan datang dari kalangan saudara Bani Israel, yakni keturunan Nabi Ismail, saudara kandung Nabi Ishak, putra Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sang Khalil. Dalam Taurat teruntai firman yang berbunyi, "Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari tengah saudara-saudara mereka. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan menyampaikan kepada mereka segala yang aku perintahkan. Barang siapa tidak mendengarkan firmanku yang diucapkannya atas namaku, maka aku sendirilah yang akan menuntut balas darinya. Tetapi jika seorang nabi berani berkata atas namaku sesuatu yang tidak kuperintahkan, atau ia berkata atas nama Tuhan-Tuhan lain, maka nabi itu haruslah dihukum mati. Dan bila engkau hendak mengetahui tanda kenabian sejati, maka ketahuilah apa yang diucapkannya atas nama Tuhan dan tidak terjadi, maka itu adalah dusta, dan ia hanyalah orang yang menciptakan kebohongan demi membesarkan dirinya. Maka janganlah engkau takut padanya." Mereka kaum Yahudi pernah menyangka bahwa nubuat agung yang tergores dalam Taurat hanyalah tentang Yusha' bin Nun, murid setia Nabi Musa alaihi salam dan penerus perjalanannya. Namun sejarah menolak prasangka itu dengan kesaksian yang gamblang. Sebab tatkala Al-Masih, putra Maryam yang mulia, hadir membawa cahaya kebenaran, hati mereka masih menunggu bayang-bayang seorang nabi lain yang dijanjikan. Maka diutuslah orang-orang mereka menghadap Nabi Yahya alaihi salam. Lalu terucap pertanyaan-pertanyaan yang menggema, laksana bisikan dari lembaran kitab-kitab lama. "Adakah engkau Ilyas yang kembali?" Ia menjawab, "Bukan." "Adakah engkau Al-Masih yang dinanti?" Ia menjawab, "Bukan." "Adakah engkau nabi itu yang dijanjikan?" Ia menjawab, "Bukan." 3 pertanyaan ini adalah saksi bisu yang lantang, bagaikan ukiran yang tak bisa dihapus dari batu sejarah, bahwa dalam Taurat tersimpan kabar tentang 3 utusan. Pertama, tentang Ilyas yang dijanjikan. Kedua, tentang Al-Masih yang membawa rahmat. Dan ketiga, tentang Nabi yang agung, yang kelahirannya belum tampak pada zaman Nabi Isa, namun namanya telah ditulis di Lauhul Mahfuz, menunggu masa untuk ditampakkan kepada semesta. Maka siapakah gerangan Nabi agung yang ditunggu-tunggu itu, jika bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dialah yang datang dari jalur Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Dari padang tandus jazirah Arab, fajar kelahirannya Mekkah, bagaikan matahari terbit setelah malam panjang yang kelam. Ia membawa risalah suci dari langit, melanjutkan warisan nubuat, menyempurnakan ajaran para pendahulu, membenarkan kebenaran yang telah dibawa, meluruskan kebengkokan yang diselewengkan, serta menuntun manusia keluar dari lembah kegelapan menuju cahaya yang abadi. Bahkan Taurat sendiri menjadi saksi dengan pengakuannya yang gamblang. Tidak pernah bangkit seorang nabi pun seperti Musa di tengah Bani Israel. Maka jelaslah, nabi yang dijanjikan itu bukan berasal dari keturunan mereka, melainkan datang dari saudara mereka, dari keturunan Nabi Ibrahim yang lain.
Dan siapakah yang lebih layak atas kemuliaan itu selain Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Dialah yang dijanjikan, dialah yang ditunggu, dialah penutup para nabi, rahmat yang dihamparkan untuk seluruh alam. Adapun dalam Taurat juga disebutkan bahwa barang siapa berdusta atas nama Tuhan, maka ia layak untuk dibinasakan. Dan ini serupa dengan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya ia berani menyandarkan kepada kami satu saja ucapan yang bukan berasal dari wahyu, niscaya segera kami tangkap ia dengan tangan kekuasaan yang tiada mampu ditolak. Lalu kami penggal urat nadinya yang menjadi penopang kehidupan, hingga tak ada seorang pun dari seluruh makhluk yang mampu melindunginya dari genggaman kami. Namun, lihatlah, selama 23 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalahnya di hadapan para musuh yang keras kepala, para pembesar Quraisy, para pendeta Yahudi, dan kaum munafik Madinah. Mereka mendustakannya, memusuhinya, merancang makar demi makar, namun tak satu pun dari mereka mampu menjatuhkannya, sebab Allah Ta'ala menjaminnya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjadi perisai bagimu, melindungimu dari segala tipu daya dan keburukan manusia. Apakah mungkin Tuhan yang Maha Kuasa membiarkan seorang pendusta berbicara atas namanya selama 2 dekade di hadapan seluruh manusia dan tetap melindunginya dari kematian serta kebinasaan, padahal Dia berfirman pula, Am yakununa iftara 'ala Allahi kadhiba fa in yasha'illahu yakhtim 'ala qalbik wa yamhullahu al-batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimatih innahu 'alimun bidzatis sudur. Apakah mereka berani berkata, ia telah mengada-ngadakan dusta atas nama Allah? Maka ketahuilah, jika Allah berkehendak, niscaya Dia menutup hatimu rapat-rapat. Namun Allah lah yang melenyapkan segala kebatilan, dan Allah pula yang menegakkan kebenaran dengan firman-Nya yang agung. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala rahasia yang tersimpan di dalam dada manusia. Taurat pun memberi tanda bahwa nabi yang benar adalah yang ucapannya tentang perkara gaib menjadi nyata, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan sekian banyak hal yang tak mungkin terjangkau akal dan sangkaan manusia biasa, dan semuanya terjadi sebagaimana beliau sabdakan. Dan di antara kabar gaib yang menjadi tanda kenabiannya sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa besar yang menggetarkan peta dunia kala itu, ketika kekaisaran Romawi yang memegang panji agama langit dilumatkan oleh kekuatan Persia dalam kekalahan yang telak, hingga nyaris kehilangan Konstantinopel, ibu kota kerajaannya. Maka orang-orang musyrik pun bersorak gembira, sebab Persia adalah bangsa penyembah api seperti mereka, sementara Romawi adalah ahli kitab. Dalam kegentingan itu, turunlah firman dari langit, Ghulibatir Rum
في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. Telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang paling dekat, namun setelah kekalahan itu mereka akan menang dalam beberapa tahun. Bagi Allah lah segala urusan, sebelum dan sesudah, dan pada hari itu orang-orang beriman akan bergembira. Sebuah kabar yang tampak mustahil saat itu, maka kaum Quraisy mendustakannya dan menjadikannya bahan ejekan, hingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ditantang untuk bertaruh, dan ia menerimanya dengan penuh yakin. Tahun pun berlalu, dan benar adanya Romawi bangkit dari keterpurukan, lalu mengalahkan Persia sebagaimana janji Allah dalam ayat itu. Itulah nubuwah yang tak mungkin lahir dari dugaan ataupun sangkaan, sebab siapa yang dapat meramal jalannya sejarah selain dia yang menulisnya. Imam Qadhi Iyad meriwayatkan dalam kitabnya yang berjudul Asy-Syifa bahwa Atha bin Yasar pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat. Maka ia menjawab, "Demi Allah, sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Taurat sebagaimana dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Wahai Nabi yang mulia, sesungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai saksi yang menyampaikan kebenaran, pembawa kabar gembira yang menentramkan hati, serta pemberi peringatan yang menyelamatkan manusia dari kegelapan. Dalam Taurat tertulis, "Engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku menamakanmu Al-Mutawakkil. Engkau bukan orang yang kasar dan keras hati. Engkau tidak berteriak di pasar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi memaafkan dan memaafkan. Allah tidak akan mencabut nyawamu sebelum Dia tegakkan agama yang telah menyimpang hingga mereka berkata, La ilaha illallah. Denganmu aku akan membuka mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang tertutup." Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar utusan, tetapi lentera yang menerangi malam sejarah, menghidupkan kembali janji-janji para nabi, dan menyempurnakan cahaya yang dahulu hanya berkilau samar di tangan para rasul sebelum beliau. Namanya terpatri dalam kitab-kitab langit, disebut dalam pujian, ditunggu oleh zaman, dan diakui oleh hati yang jujur meski tertutup oleh debu fanatisme. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad yang dijanjikan, Nabi akhir zaman yang kehadirannya merajut benang-benang nubuah dari Adam hingga Isa, lahir di Mekkah, berhijrah ke Thaibah, dan dari sanalah cahaya Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Maka barang siapa mengenalnya dengan hati yang bersih, ia akan tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah manusia biasa, melainkan rahmat yang diutus untuk semesta. Sallallahu alaihi wasallam.